Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Ketua KPPS, saya Desa Lagadar. Perkenalkan, saya Ade Muhammad selaku perwakilan dari Ketua KPPS. Di sini saya akan mengingatkan kembali terkait tentang bagaimana cara pengisian formulir atau panduan untuk pelaksanaan Pilkades 2021 di Desa Lagadar. Dikarenakan waktu itu Bintek sudah dilaksanakan, jadi tidak bisa diulang kembali dikarenakan ada hal sesuatu yang tidak bisa dilanjutkan. Ini sekalian ini aja sharing atau mengingatkan, mudah-mudahan Bapak Ibu banyak yang sudah paham, tapi karena ada permintaan waktu itu diingatkan kembali terkait bagaimana panduannya. Nah, di sini saya akan mencoba ini sharing saja, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua supaya kegiatan Pilkades ini bisa sukses tanpa ekses. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu di model C6 KWK. Nah, di sini ada model C6 KWK, yaitu surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Nah, di sini ada ininya, saya bacakan saja ya secara ininya. Nah, nanti diisinya dengan huruf kapital semua ya Bapak Ibu. Nah, di sini bersama ini diberitahukan bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS mengundang saudara atau saudari, ditulis namanya siapa, misalkan namanya Ade, nah, tulis Ade dengan kapital semua ya. Terus yang L dan perempuannya itu dilingkari aja L-nya, atau misalkan ada laki-laki berarti L yang dilingkarinya. Nomor urut ya, dan nomor urut dalam DPT. Jadi ada kan di DPT dicocokkan dengan yang ada di DPT. Terus identitas lainnya seperti nomor induk kependudukan ada di KTP atau di DPT juga ada. Selanjutnya, untuk memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa Lagadar yang akan dilaksanakan pada, nah di situ ada hari tanggal hari Rabu, Ibu ya, Bapak, hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Nah, ini ada ralat ya mengenai waktu ya, karena di Perdes dilaksanakannya yaitu dari jam 07. Nah, jadi Bapak Ibu persiapkan dari jam 6 karena harus ada sumpah buat KPPS ya. Jadi jam 6 dilaksanakan untuk sumpah, jadi startnya jam 7 sampai jam 12 di Perkesnya. Ibu ya ada di ralatnya Bapak Ibu, karena di situ dicantumkannya di panduan karena sudah dicetak jadi bingung itu, jadi diralat saja. Jadi pelaksanaannya dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00. Terus tempat pemungutan suara sesuaikan dengan TPS yang Bapak Ibu laksanakan. Sama sebenarnya desanya Desa Lagadar ya, kelurahannya dicoret karena desa kita. Alamatnya sesuai dengan alamat yang diberikan di masing-masing. Nah, di situ ada yang di kotak ada tata cara pemberian suara. Nah, itu tuh seharusnya tadi saya bintek harusnya itu untuk
catatan untuk protokol kesehatan terkait yang 5M saya yang minimal ke 5M oke 2M lah. Jadi minimal memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu tilu ya tuh lah. Gitu ya. Karena tadi dari Dinas Kesehatan menekankan bahwa kegiatan ya, di secara prokes harus diterapkan seperti begitu. Nah, terus di situ ada kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, itu ketua badai diparap atau serah mangga atau badai yang ada mal dicap misalnya lebih cepat silakan. Nah, di bawahnya Bapak Ibu tolong dilihat di situ ada catatan pemilih wajib membawa dan menunjukkan KTP elektronik ya atau surat keterangan di Sdukcapil kepada petugas KPPS pada saat hadir ke TPS. Terus pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara. Jadi untuk yang disabilitas dimudahkan secara ininya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya yang itu ada yang menyerahkan. Nah, yang menyerahkan berarti anggota KPPS siapa yang ditugaskannya, tulis namanya. Terus yang menerimanya berarti yang hak pilihnya, tulis nama pemilih ya laki perempuan, nomor DPT silakan disinkronkan dengan yang ada di sana itu untuk bukti bahwa petugas KPPS sudah menyerahkan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Segitu dulu mungkin ya untuk yang model C6 KWK. Nah, untuk pemotongannya, nah setelah itu nanti itu kan ada yang gambar gunting, nah dipotong, nanti yang itunya dibawa oleh petugas KPPS yang bawahnya, nanti dimasukkan ke kotak pada saat pengembalian hasil suara. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, nah ini model CKWK ya halaman 1. Nah, berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa Lagadar tahun 2021. Sama ya Bapak Ibu, penulisannya menggunakan huruf kapital. Nah, contohnya di situ pada hari ini Rabu tanggal 20 Oktober bulan Oktober tahun 2021. Kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS mengadakan rapat pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa Lagadar yang dihadiri oleh saksi, mungkinnya kalau itu ada pengawas ya, bertempat di nanti disebutkan di situ tempat pemungutan suara TPS nomor yang Bapak Ibu laksanakan. Misalnya Lagadar, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan KPPS dalam rapat pemungutan suara yang dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07 sampai dengan 12. Ini diralat ya Bapak Ibu, ini sudah di-print, jadi dirubah saja sampai pukul 12 waktu setempat, dan rapat penghitungan suara dimulai pukul setelah itu, karena tadi himbauan bahwa di BIMTEK tadi bahwa setelah selesai jam 12 diusahakan tidak ada waktu yang lama untuk penghitungan suara, menghindari hal-hal untuk orang-orang yang istilahnya takut ada yang berkepentingan berpihak kepada salah satu calon yang dikhawatirkan. Tetap diusahakan untuk KPPS tadi saya ditekankan harus jujur, adil, terus tidak berpihak kepada salah satu calon. Nah, jadi diusahakan ketika sudah selesai
jam 12 ditutup, langsung persiapan penghitungan suara ya. Nah, di sini ada data pemilihan dan penggunaan hak pilih. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengerti, tapi sambil ini saya mengingatkan saja. Saya yakin pada paham. Nah, di sini ada uraian yang satu, ada kolom A, yaitu data pemilih. Satu, pemilih dalam DPT ya, atau model A3KWK. Ditulis misalkan laki-lakinya ada berapa, perempuannya ada berapa di situ. Nah, baru dijumlah laki-laki dan perempuan dijumlah menjadi pada berapa. Yang kolom B tadi kan data pemilih. Nah, ini yang kolom B itu pengguna hak pilih. Pengguna hak pilih menggunakan hak pilih dalam DPT. Laki-lakinya ada berapa, perempuannya berapa, terus dijumlah secara laki dan perempuannya. Berikut yang kolom 2 Romawi, Bapak Ibu, di sini ada data pemilih dan penggunaan hak pilih disabilitas atau penyandang cacat apabila ada. Kalau tidak ada, tidak usah diisi, itu aja namanya disilang, dicakra. Kalau ada silakan ditulis sesuai dengan jumlahnya yang ada. Kemudian di bawahnya ada nama dan tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, itu dari ketua sampai anggota. Silakan ditulis namanya dan ditandatangani. Di bawahnya ada lagi nama dan tanda tangan saksi calon kepala desa. Dianjurkan saksi juga tulis namanya dan menandatangan. Mungkin itu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, model CKWK halaman 2, tadi halaman 1, ini halaman 2, berarti ini yang lanjutan dari yang tadi Bapak Ibu ya. Untuk Romawi 3, data penggunaan surat suara. Nah, di sini ada uraiannya ya. Uraian yang pertama yaitu jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan. Nah, kalau di ini sama, nanti ada cadangan 2,5%, takut ada yang rusak atau gimana ya. Ditulis mungkin itu ya, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan. Nanti dicek ketika Bapak Ibu menerima kotak yang di kotak itu termasuk ATK semuanya dihitung, mungkinnya diamati, ditulis ada berapa gitu. Yang kedua, jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak. Nah, nanti kalau ada yang rusak atau keliru coblos yang tidak sah ya, nah, ditulis di situ. Kemudian kalau yang ketiga, jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan. Syarat juga katanya Ibu ditulis juga di situ. Yang keempat, jumlah surat suara yang digunakan. Jadi yang digunakan semua dari surat suara sah dan yang digunakan tapi tidak sah ditulis di situ ya, Bapak Ibu ya. Berikutnya yang 4 Romawi. Di situ ada data jumlah suara sah dan tidak sah. Nah, uraian di sini ada 3. Yang pertama, jumlah suara sah seluruh calon. Nah, itu seluruh calon ini ditulis. Hurufnya mungkin sama ya Bapak Ibu ya. Ketika menulis itu dilihatnya dari satuannya dulu berarti. Nah, kalau ada 10 orang berarti misalnya jumlah surat suara sah seluruh calon ada 180 misalkan. Nah, berarti nolnya dulu ya, baru 8, baru yang satunya. Nah, bagaimana apabila ada yang salah dalam penulisan? Waktu BIMTEK pernah dijelaskan, ketika ada yang salah tidak diperkenankan dihapus atau di tip X. Itu menandakan bahwa
takutnya dia dianggap ada kecurangan atau jadi sudah sepakat ya waktu BIMTEK karena itu ketika ada kesalahan penulisan misalkan 180, nah yang salahnya misalkan di harusnya 180 ini nulisnya 280, nah yang salahnya di garis tengah ya atau di garis 2, kemudian ditulis di bawahnya yang benarnya misalkan harusnya 1 ditulis 2, nah berarti yang satunya ditulis terus di atasnya diparaf seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, uraian kedua itu jumlah suara tidak sah, ditulis juga. Yang ketiga jumlah suara sah dan tidak sah, nah ini ditulis semua. Berikutnya demikian berita acara dibuat dalam, di situ di rangkap berapa, diisi dan masing-masing ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta saksi calon kepala desa. Nah, berita acara ini disampaikan kepada yang satu, Ibu, untuk rangkap berstiker atau berlogo ya, barcode-nya ini di dalam kotak ya untuk P2KD. Diulang, berita acara ini disampaikan kepada yang satu rangkap berstiker atau berholog di dalam kotak untuk P2KD. Yang kedua, satu rangkap untuk pengawas TPS. Yang ketiga, 5 rangkap untuk saksi calon kades tersebut. Nah, sesuai arahan bimbingan tadi ketika saya BIMTEK, ketika saksi Bapak Ibu sudah menyerahkan mandat H-1, nah kemudian si saksi itu misalkan telat datangnya Bapak Ibu, ternyata sesuai keputusan tadi oleh KPU Kabupaten Bandung itu diperkenankan boleh katanya Bapak Ibu masuk saja tidak apa-apa ya selama proses pemilihan berjalan, terkecuali kalau istilahnya saksinya tidak datang tidak hadir sama sekali, tiba-tiba udah selesai penghitungan minta salinan atau berita acaranya, itu tidak diperkenankan ketua KPPS atau anggota KPPS itu memberikan, tetapi dianjurkan untuk meminta ke P2KD. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang keempat, satu rangkap lagi untuk di TPS. Terus nama dan tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara, itu nama ketua, jabatannya ketua, tanda tangan anggota sebagainya. Terus saksi, itu semua dianjurkan untuk menulis dan menandatanganinya. Untuk berikutnya yaitu model C1 KWK. Ya, ini dijelaskan, ini ada logo stikernya, yaitu sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa Lagadar tahun 2021. Diisi berdasarkan data model C1 Pleno KWK. Nah, di sini ada TPS-nya, silakan diisi sesuai dengan TPS-nya Bapak Ibu masing-masing. Desa Lagadar, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, yang kolom A, perolehan suara calon kepala desa. Nah, di sini tuliskan nanti nomor urut dan nama calonnya ya dengan huruf kapital. Tulis misalkan namanya siapa, nomor 1, suara sahnya misalkan berapa, selalu diingatkan bahwa penulisan suara sah yang hurufnya diutamakan satuan, puluhan, baru ratusan ya Bapak Ibu. Sama yang kedua, sama namanya calonnya siapa, ditulis suara sahnya ya ditulis dengan huruf berarti ya Bapak Ibu. Nah, misalkan nomor 1 namanya silakan Bapak Ibu tulis,
Terus kemudian suara sah. Di situ ditulis dari satuan, puluhan, dan ratusannya. Kemudian di bawah nama calon tersebut Bapak Ibu ditulis dengan huruf kapital. Ya, sama dari nomor 1, calon 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Kemudian yang kolom bagian B Bapak Ibu, jumlah seluruh suara sah. Sama juga jumlah suara sahnya ditulis di situ, misalkan jumlah seluruh suara yang sah ada berapa. Kemudian ditulis juga huruf itunya dengan hurufnya, dengan huruf kapital semua ya. Kemudian yang C, jumlah suara tidak sah, sama juga Bapak Ibu, ditulis yang tidak sahnya ada berapa. Kemudian ditulis juga ditulis dengan hurufnya juga, menggunakan kapital juga. Bagian D itu jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah. Berarti yang kolom B dan C, nah itu dihitung semua. Dihitung semua, terus ditulis dengan huruf juga, menggunakan kapital. Berikutnya nama dan tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, di situ ketua ditulis siapa namanya, kemudian di tanda tangan. Anggota semuanya tanda tangan. Kemudian nama dan tanda tangan saksi calon kepala desa. Sama ya Bapak Ibu, saksi juga ditulis di situ. Saksi nomor 1 siapa namanya, kemudian ditandatangani. Baiklah Bapak Ibu, yang berikutnya yaitu model C1 pleno KWK. Ya, saya bacakan. Catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa Lagada tahun 2021. Tempat pemungutan suara TPS sesuaikan dengan TPS Bapak Ibu yang masing-masing. Desanya Desa Lagadar, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung, provinsinya Jawa Barat. Di sini ada kolom A, yang pertama itu rincian perolehan suara calon kades. Nah, di sini setiap calon kita ada 5. Nah, pengisiannya Bapak Ibu seperti pagar ya Bapak Ibu ya. 1 misalkan 2, satu kolomnya 4, baru di pagar miring atau miring setengah silahkan. Nanti seperti itu. Setelah itu jumlah tiap baris, nah, nanti di tiap barisnya ditulis ya Bapak Ibu. Kemudian jumlah perolehan setiap calon kepala kades ditulis dari satuan, puluhan, dan ratusannya. Kemudian ditulis dengan huruf itunya juga, ditulis dengan hurufnya juga Bapak Ibunya. Sama yang 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kemudian yang bagian B-nya ada yang bagian B-nya ada jumlah seluruh suara sah. Nah, di situ juga ditulis jumlah suara sahnya ada berapa, silakan dari satuan, puluhan, sampai ratusan, ditulis juga dengan hurufnya seperti itu. Kemudian yang bagian C, di situ ada jumlah suara tidak sah. Jumlah suara tidak sahnya juga sama isinya seperti di garis gitu ya, garis di pagar. Setelah 4 baru di kelimanya di garis di miring atau di tengah silahkan. Kemudian ditulis dengan hurufnya. Dan terakhir yang D, bagiannya jumlah seluruh suara sah dan tidak sah, yaitu ada yang di kolom B dan plus C, itu katanya ditulis juga. Nah, di bawahnya nama dan tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, itu ditulis misalnya ketua, nama lengkap, tanda tangan anggota, dan seterusnya. Di bawahnya lagi ada nama dan tanda tangan saksi
satu siapa, kemudian sama ditandatangan juga. Baik. Ya, baiklah Bapak Ibu. Berikutnya yaitu model C2KWK ya Bapak Ibu ya. Atau secara itunya ada di situ catatan kejadian khusus ya atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa Lagadar tahun 2021 apabila ada Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada mah dicakra saja. Nah, kalau ada, nah, di situ tempat pemungutan suara TPS berapa yang Bapak Ibu laksanakan, Kecamatan Desa Lagadar, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, kejadian khusus atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut. Di situ dituliskannya Bapak Ibu keberatannya apa, kejadiannya jam berapa, dari calon yang mana gitu. Nanti setelah itu ditulis. Nah, terus di situ tulis juga yang mengajukan keberatan dari saksi nomor berapa. Di situ misalkan ditulis juga misalkan Bandung tanggal 20 Oktober 2021 ini mengajukan keberatan saksi dari nomor berapa. Kemudian kelompok penyelenggara pemungutan suara ketua atau ketua di situ menulis ditandatangani. Catatan ya. Kalau tidak ada catat yang tidak perlunya ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada mah coretlah disilang. Nah, keterangan di sini dijelaskan apabila terdapat kejadian khusus dicatat dan ditandatangani oleh ketua KPPS. Jelas ya. Jadi, apabila terdapat pernyataan keberatan saksi dicatat oleh saksi dan ditandatangani bersama oleh saksi yang lain juga dan ketua KPS pada hari pemungutan suara tersebut. Apabila tidak terdapat kejadian khusus ya, pernyataan keberatan saksi dicatat dengan kalimat nihil Bapak Ibu ya. Atau tong dicakra berarti di nihil aja, ditulis nihil. Tidak dicakra berarti ya. Nah, ini model C3KWK. Berikutnya ya Bapak Ibu, surat pernyataan pendamping pemilih apabila ada salah seorang hak pilih yang ingin memberikan hak pilihnya tetapi tidak bisa sendiri ya, yang sakit ingin datang ke TPS, silahkan surat pernyataan pendamping pemilihnya diisi oleh yang bersangkutan. Misalnya di situ ada yang bertanda tangan di bawah ini nama siapa, tanggal bulan tahun lahir, alamat. Atas permintaan pemilih, nama pemilihnya punya hak pilihnya ditulis ya di situ namanya siapa, nomor DPT berapa, nomor induknya atau NIK-nya berapa nanti ada di DPT. Nah, menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilihan tersebut dalam memberikan suara hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa dan bersedia menjaga kerahasiaan. Jadi ketika mendampinginya kudu merahasiakan si pendampingnya Bapak Ibu ya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya. Jadi ini aja Bapak Ibu, ketika ada yang ingin memberikan hak pilihnya tapi sakit minta didampingi, nah harus diberikan aja surat pernyataan pendampingnya dan ditandatangani di situ oleh ketua KPS dan yang membuat pernyataan. Kalau tidak ada ya ini aja tidak usah digunakan, nihil aja gitu atau disilang. Berikutnya surat pengantar. Nah, ini surat pengantar model C4 KWK ya Bapak Ibu, surat pengantar perihal penyampaian berita acara. Kalau itu ada itu misalnya tulis atau Bandung misalkan 20 Oktober 2021 ya, perihal penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Nah, di situ ditulis yang terhormat Ketua P2KD Lagadar di tempat. Nah, ini
dijelaskan bersama ini disampaikan dokumen dan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara TPS Bapak Ibu yang telah melaksanakan Desa Lagadar, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara terdiri dari, nah ini ada kolom A, formulir berita acara, pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi ada di sini ada nomor, ada formulir dan keterangan, yaitu model C KWK. Nah, di situ keterangannya berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ada model C1 KWK berstiker nanti ada ya. Nah, itu sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Kemudian yang kedua model C1 plano KWK berstiker atau keterangannya catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Kemudian yang ketiga model C2 KWK yaitu catatan kejadian khusus ya atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kemudian yang keempat model C3 KWK surat pernyataan pendamping pemilih, nah, yang barusan saya jelaskan. Kemudian yang kelima model C5 KWK tanda terima penyampaian salinan berita acara meliputi, nah, di situ ada model C KWK, model C1 KWK kepada saksi atau dan pengawas ya TPS tersebut. Kemudian yang keenam model C6 KWK yaitu surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Kemudian yang ketujuh model C7 KWK itu daftar hadir pemilih di TPS atau daftar hadir, nanti ada ya daftar hadirnya. Itu dimasukkan juga katanya di kan. Kemudian yang kedelapan model A3 KWK yaitu salinan daftar pemilih tetap ya. Salinannya Bapak Ibu ya, salinan DPT. Yang terakhir model A5 KWK yaitu surat keterangan pindah pemilih di TPS lain. Nah, kalau ada tuh. Kemudian yang bagian B surat suara yang digunakan ya. Surat suara yang digunakan surat suara tidak terpakai dan surat suara rusak atau salah coblos ya. Dokumen sebagaimana dimaksud di atas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel. Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan nanti yang menyerahkan kelompok penyelenggara pemungutan suara itu ketua KPS-nya ditulis namanya dan ditandatangani. Nanti ketika menyerahkan nanti ada yang menerima dari P2KD ini di Lagadar. Berarti ini di luar berarti ininya ya surat yang ini ya posisinya di luar kotak surat pengantar, jangan dimasukkan ke dalam ya Bapak Ibu. Kemudian model C5 KWK yaitu tanda terima penyampaian salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan kepala desa Lagadar tahun 2021. TPS-nya silakan tulis sesuai dengan TPS yang Bapak Ibu laksanakan. Desa Lagadar, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini nama ya saksi calon. Siapa ditulis juga nama lengkapnya saksi calon dari calon kades nomor berapa, terus ditandatangani. Terus pengawas, nah di bawahnya ada PPL atau pengawas, kalau ada ya di situ ditulis namanya dan ditandatangani. Terus di itunya ditulis Bandung 20 Oktober 2021 yang menyerahkan itu ketua KPPS, ditulis nama dan ditandatangani. Kemudian model C6 KWK yaitu surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih
Bersama ini diberitahukan bahwa kelompok penyelenggaraan masa dulu berikutnya yaitu model C7KWK ya, halaman 1, daftar hadir pemilih di TPS dalam pemilihan Kepala Desa Lagada tahun 2021. Nomor TPS-nya silakan ditulis sesuaikan TPS yang Bapak Ibu laksanakan. Desa Lagadar, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini ada nomor, kemudian nomor urut DPT ya atau A3KWK. Terus ada pemilih dalam DPT, terus jenis kelaminnya, terus keterangannya dan tanda tangan gitu. Diisi juga ini daftar hadirnya Bapak Ibu. Biasanya ini ada di nomor 3 dan 4. Diisi sebanyak mungkin, terus di bawahnya dijumlah Bapak Ibu ya. Nah, di situ ada jumlahnya, jumlah. Di sini ada keterangan apabila pemilih yang hadir terdapat dalam DPT, ya, anggota KPS cukup menuliskan pada kolom nomor urut DPT, ya, jenis kelamin dan keterangannya. Kemudian kedua, pemilih yang hadir menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada kolom tanda tangan. Kemudian ditulis di situ Bandung 20 Oktober 2021, kelompok penyelenggara pemungutan suara ketua. Silakan ditulis ketua nama dan tanda tangan. Baik Bapak Ibu, untuk berikutnya yaitu tentang surat suara yang dinyatakan sah. Nah, ini yang A, coblosan tepat pada gambar calon, jadi dinyatakan sah. Kemudian yang B, ini sah juga, ya. Terdapat lebih dari satu coblosan yang letaknya tepat pada gambar calon dan di luar gambar calon, namun masih dalam garis pembatas gambar calon. Jadi ini dianggap sah juga, ya. Kemudian yang C, terdapat satu coblosan atau lebih di luar gambar calon, namun masih di dalam garis pembatas gambar calon. Nah, ini sama dinyatakan sah juga Bapak Ibu ya. Kemudian yang D, nah ini ada terdapat lebih dari satu coblosan yang terletak pada satu foto calon dan di luar garis pembatas foto calon, namun tidak mengenai foto calon lainnya. Nah, ini sama dinyatakan sah juga. Kemudian yang berikutnya yang E, coblosan tepat pada garis pembatas foto calon. Ya, yang E, coblosan tepat pada garis pembatas foto calon, jadi dinyatakan sah juga. Berikutnya Bapak Ibu, surat suara yang tidak sah. Yang pertama ini yang A, coblosan lebih dari satu dan menusuk semua foto calon. Ini ada 4, semuanya ditusuk, jadi dinyatakan tidak sah. Berikutnya, yang ini yang bagian B, terdapat lebih dari satu coblosan dan menusuk lebih dari satu foto calon. Ini ada 2 lebih coblosnya, jadi ini dianggap tidak sah. Berikutnya yang C, terdapat satu coblosan atau lebih di luar foto calon. Nah, ini ada 4 coblosannya, tetapi tidak ada salah satu pun yang mengenai foto calon, jadi dinyatakan tidak sah. Kemudian yang D, terdapat coblosan yang tidak menggunakan alat yang telah disediakan.
Nah, seperti dulu pernah ketika mencoblos yang dianggap sah itu menggunakan ATK yang disediakan di bilik suara, yaitu paku. Bapak Ibu, ini kalau menggunakan rokok atau benda yang lainnya atau batu ali itu dianggap tidak sah. Baik Bapak Ibu, untuk berikutnya yaitu tentang denah suara, ya. Denah suara. Baik Bapak Ibu, untuk berikutnya itu tentang denah pemungutan suara. Secara standar yaitu panjang TPS 10 meter, lebar 8, tinggi meja bilik dari lantai 75 sampai 1 cm, tinggi meja kotak suara dari lantai 35 cm. Itu secara standarisasinya katanya. Tapi ketika di dunia ya disesuaikan ya Bapak Ibu lah. Iya, sesuaikan dengan dana nu aya. Nah, baiklah, ketika simulasi, nah ini gambarnya seperti ini. Jadi semua anggota KPPS terdiri dari, kalau di Pilkades 5 orang. Tugasnya yang pertama mungkin nomor 3 dan 4, ini seharusnya bukan 4 sama 5 Bapak Ibu ya, tadi ketika BIMTEK mah. Nomor 3 dan 4 yaitu di pintu masuk 1 dan 2, 1 ketua, dan yang kedua membantu KPPS 1. Untuk yang kelima, ini kelimanya bukan di situ, salah nulisnya itu. Seharusnya kelima itu menjaga Bapak Ibu ya, mengatur, jadi posisinya itu ada di antara bilik suara dan kotak suara dan tinta ya Bapak Ibu. Jadi diulang lagi, nomor 3 dan 4 di pintu masuk, nomor 2 membantu KPPS 1, dan nomor 5 itu posisinya di antara bilik suara, kotak suara, dan tinta. Nah, ketika simulasi ya, nah ketika datang si yang mau mencoblos, nah dia membawa surat panggilan ya, nanti diserahkan ke KPPS nomor 4. Setelah itu KPPS 3 mencatat di daftar hadir, kemudian dipersilakan untuk masuk ke tempat duduk pemilih ya. Setelah itu nanti dipanggil oleh KPPS 1. Nanti dipanggil. Nah, terus oleh KPPS 1 diberikan surat suaranya. Diberikan, kemudian setelah diberikan ditandatangan kan Ibu ya sama ketua KPPS. Kemudian sesuaikan dengan BIMTEK tadi bahwa ketika sudah diberikan diperbolehkan dibuka di situ Bapak Ibu oleh si pemilih hak pilihnya. Jadi untuk mengetahui bahwa si surat suaranya rusak bisa digunakan atau rusak. Nah, kalau rusak bisa ditukar. Seperti itu tadi. Kemudian setelah diberikan oleh KPPS 1, si pemberi hak suara itu langsung ke bilik suara ya, dicoblos. Setelah dicoblos dimasukkan ke kotak suara. Setelah kotak suara dengan yang nomor 5 berarti Atano mendampinginya, memperhatikannya. Setelah memasukkan kotak suara, dipersilahkan untuk kalau yang di dalam kan sekarang mah harusnya
ditetes ya Bapak Ibu untuk tinta, tapi tadi ketika BIMTEK mah yang ditetes itu ketika yang suhu badannya panas katanya, tapi silahkan saja lah, yang penting mah tintanya digunakan. Setelah itu dipersilahkan untuk pulang, tidak untuk berkerumun, disilakan untuk langsung pulang ke rumah. Nah, ketika ada yang suhu badan panas Bapak Ibu, ketika dicek suhu badan panas, karena prokes tetap harus dilaksanakan. Nah, ketika itu dipersilahkan untuk masuk ke bilik khusus. Nah, nanti disediakan di sana oleh KPPS nomor 5 atau nomor berapa, silakan nanti atau sama PAMSU disarankan untuk ke bilik khusus. Setelah memberikan hak pilihnya, mencoblos, aturannya dilipat kembali di situ dan ditinggalkan, kemudian itu kan ke tinta lewat luar ya Bapak Ibu katanya. Kemudian jangan di ke tintanya jangan itu, tapi ditetes saja ku nomor 5 seperti itu. Dianjurkan ketika datang ke TPS Bapak Ibu membawa alat tulis sendiri katanya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, segitu, mudah-mudahan bisa dipahami, tidak bermaksud untuk menggurui, tapi sengaja buat sharing saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang dimengerti, kurang paham. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.